Baik, Kisah Para Rasul pasal 2 tadi yang sudah dibaca. Judul renungan kita di pembukaan ibadah kita adalah sehati berkarya. Kalau bisa ditampilkan itu akan bagus. Ini teks Kisah Para Rasul 2 ini seperti perpisahan antara Yesus dengan murid-murid. Lalu Yesus memberikan tongkat estafet pelayanan kepada murid-murid. Amin. Itu sebabnya Yesus dalam pidato perpisahannya berkata kepada murid-murid, "Aku akan kembali ke tempat sebelumnya aku berada, tapi ojo wedi akan ada roh penghibur yang akan memberikan kekuatan." Bu Tiwamar pun rupanya sudah hadir di sini ya. Selamat sore Bu. Saya pikir mahasiswi loh Bu. Memang usianya sih masih muda gitu ya. Jadi rupanya ibu dosen dan sang adik. Nah, oke, selamat sore sekali lagi Bu. Mohon maaf terlewatkan tadi. Nah, jadi ini pidato perpisahan. Dan yang menarik, orang berpikir ketika Yesus mati, itu berakhirlah pelayanan murid-murid yang sudah diajarkan oleh Yesus selama bertahun-tahun. Dan bukan hanya waktu Yesus mati, waktu Yesus naik ke surga, murid-murid juga mungkin berpikir. Bu Astuti, selamat sore Bu. Kenapa saya tidak melihat tadi ya dosen-dosen dengan putri tercinta Rena ya? Mohon maaf Bu, aduh ini kok nggak bisa kelihatan ya, mirip mahasiswi sih. Oke, ya, oke, makasih Bu. Nah, apa tadi ya? Nah, orang mengira stop atau berakhirlah, game over lah pelayanan dari murid-murid. Berhentilah. Rupanya ada pertukaran atau kelanjutan dari tongkat estafet pelayanan dari Yesus kepada murid-murid. Bahkan ada satu garansi dari Yesus bahwa apa yang dilakukan oleh murid-murid itu akan jauh lebih besar dibandingkan apa yang Yesus lakukan. Benar tak? Yesus berkata sebuah frase yang sangat menarik. Aku akan pergi meninggalkan engkau, tapi engkau akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang aku lakukan. Tapi jangan besar dulu telinganya. Kalau nanti engkau melakukan hal-hal yang besar, itu karena Roh Kuduslah yang memampukan engkau untuk melakukan hal-hal yang besar itu. Dan rupanya betul, setelah ditinggal oleh Yesus Kristus, murid-murid luar biasa, mereka sehati berkarya. Saya sebut sehati berkarya. Mari kita belajar dari teks ini dan mari kita ambil hal-hal praktis supaya kita bersama-sama sehati berkarya untuk ladang Tuhan yang luar biasa. Di antara kita yang berbeda-beda, denominasi yang berbeda, karunia yang berbeda-beda, mari kita sehati berkarya karena sebenarnya kita sedang mengerjakan satu pekerjaan yang mulia, yaitu pekerjaan Kristus. Amin. Nah, dimulai yang pertama, murid-murid berkarya dari perspektif yang baru, yang saya sebut dari perspektif atas, dari perspektif ilahi, dari perspektif surga, dari perspektif Tuhan. Coba kita membaca Kisah Para Rasul 1, saudara-saudara, ayatnya yang ke-11. Ya. Atau kita mulai dari ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di sini dunamin, beda dengan kata kuasa di ayat 7. Kata kuasa ayat 7 exousia, lebih kepada otoritas atau wibawa. Tapi ayat 8 kuasa di sini adalah lebih kepada kuasa yang besar. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, dan menurut saya kata terangkatlah ia inilah yang membuat murid-murid tercengang, terbengong-bengong, saudara-saudara, melihat ke atas. Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap, nah kata menatap ini juga menarik sekali. Jadi rupanya menatap ini mereka sungguh-sungguh kaget, hampir tidak percaya, seperti orang yang melihat peristiwa yang baru pertama kali terjadi dalam hidupnya. Saudara pernah melihat sesuatu yang pertama kali dalam hidup saudara dan itu mengagetkan? Pernah? Saya pernah ketika melihat anak saya lahir pertama kali, Christopher. Waktu saya lihat ini makhluk, saya terbengong-bengong.
Loh, rupanya ini darah daging saya dan bentuknya begini, masih berlendir-lendir, mohon maaf ya, masih berlendir-lendir. Dan saya tidak dapat berkata apa-apa. Mungkin 3-4 detik, seperti orang yang terpana, tertegun, seperti takut, seperti tidak percaya, seperti bingung, seperti macam-macam. Tidak terkatakan perasaan itu. Nah, kata menatap, saudara-saudara, ada unsur demikian. Mereka menatap, waduh, ini pertama kali mereka melihat ada manusia yang 3 tahun 4 bulan bersama-sama dengan mereka, lalu pelan-pelan Yesus naik dan terangkat, kemudian naik pelan-pelan dan seterusnya. Nah, ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih. Dalam Injil yang lain atau teks yang lain, 2 orang yang putih ini adalah malaikat, saudara-saudara, dekat mereka. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang pertama, murid-murid mengalami sesuatu yang pertama kali dalam hidupnya, dan menurut saya itulah titik balik dari kehidupan murid-murid. Saya ulang, di peristiwa inilah titik balik dari kehidupan murid-murid, ketika mereka menatap ke langit, menatap ke atas, memandang Yesus sampai ditutup oleh awan. Ini adalah titik balik dari kehidupan murid-murid. Dan sejak momen ini, mereka dimampukan oleh Roh Kudus untuk berkarya secara luar biasa. Dan kita sudah tahu apa saja hal-hal hebat yang dikerjakan oleh tangan-tangan dan pelayanan murid-murid. Benar atau tidak? Nah, ada 4 istilah yang kita bisa baca di sini, saudara-saudara. Di ayatnya yang ke-9 ada kata eperte. Ini terangkat pelan-pelan seperti memasang layar, ya. Ini dipakai juga dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 40, ketika seseorang memasang layar, ya seperti biasa begitu ya. Jadi Yesus terangkat pelan-pelan. Itu sebabnya murid-murid itu punya waktu untuk membayangkan apa yang dulu dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus terangkat pelan-pelan, maka mereka bisa menatap Yesus dan mereka tertegun. Swindoll berkata, waktu mereka menatap Yesus terangkat naik pelan-pelan, di situ ada memori murid-murid yang kemudian muncul dan terngiang-ngiang. Ini poin saya. Waktu murid-murid menatap Yesus naik pelan-pelan, ada ajaran-ajaran Yesus, perintah-perintah Yesus, janji-janji Yesus, perkataan-perkataan Yesus, teladan kehidupan Yesus, dan momen-momen murid-murid bersama-sama dengan Yesus mulai terngiang-ngiang di pikiran murid-murid. Makanya mereka terbengong-bengong. Itu sebabnya sampai malaikat turun tangan dari surga untuk mengingatkan mereka. Hei murid-murid, tugas utamamu bukan mengingat-ingat, bukan menghayal, bukan merenungkan, bukan menyesali penyangkalanmu, bukan sedih, bukan kaget, bukan curiga. Bukan itu tugas utamamu. Tugas utamamu adalah kembali ke Galilea, tunggu Roh Kudus, dan mulailah pelayanan yang sudah dirintis oleh Yesus. Amin. Tapi menarik, mengapa murid-murid sampai menatap dan terbengong-bengong? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Swindoll dan Dr. Chris Marantika. Jadi Petrus mulai ingat, beneran guru kita yang dia bilang 3 tahun yang lalu itu benar semua. Dia bilang anak manusia akan mati sengsara, betul. Dia bilang dia akan ditangkap, betul dia ditangkap. Dia bilang dia akan bangkit pada hari ketiga, betul dia bangkit pada hari ketiga. Dia bilang dia akan kembali ke tempat sebelumnya dia berada, betul juga. Lalu mereka ambil satu kesimpulan dalam pikiran mereka, semua yang diucapkan oleh Yesus itu benar adanya dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Udah, tugas kita sekarang hanya melakukan semua yang diucapkan oleh Yesus. Ketika murid-murid apa? Menatap
dan terbengong-bengong, saudara-saudara. Rupanya ada the power of terbengong-bengong. Ada the power of merenung, benar enggak? Ada the power of mengingat-ingat. Betul, saudara-saudara. Iya. Kadang-kadang kalau kita tidak mengingat siapa kita dan apa tujuan kita ke Purwokerto ini, kadang-kadang kita akan terlena, benar enggak? Benar enggak? Kita akan mudah kecewa, kita akan mudah lemah, kita akan mudah putus asa, kita akan mudah bersungut-sungut, kita mudah marah, kita mudah menyalahkan, kita mudah berhenti. Benar enggak? Itu sebabnya penting sekali make devotion, take devotion, bersaat teduh sejenak. Tuhan, di tengah-tengah segala gundah gulana, anak-anak muda, pergumulanku, aku sudah 4 kali kirim proposal ke cewek itu, selalu ditolak. Yang laki-laki, lalu you mulai putus asa pulang ke kampus, Yang wanita-wanita banyak kekecewaan, mungkin keluarga apa saja. Nah, kadang-kadang perlu kita merenungkan, lalu mengingat-ingat apa janji Tuhan, apa perintah Tuhan dalam panggilan kita. Benar nggak? Yang ketiga ada poronemeno, saudara-saudara. Ini juga seperti Yesus yang melanjutkan satu perjalanan dari orang yang melanjutkan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya Yesus itu tidak menghilang waktu dia naik ke surga. Makanya dia bisa disaksikan, gitu ya. Nah, seperti itu juga lah nanti dia datang. Kemudian ada istilah yang keempat, analemtes, terangkat. Kalau bisa diterjemahkan secara gramatikal, ini lebih tepat diterjemahkan diterima oleh langit dan seterusnya. Ya, poin saya tadi adalah murid-murid sekarang sudut pandangnya sudah berubah. Amin. Sudah berubah. Ketika apa berubah? Ketika mereka melihat ke atas, melihat Tuhan, melihat janji Tuhan, melihat dan mengingat kembali apa yang Tuhan perkatakan. Semua ucapan Yesus benar, semua janji Yesus benar. Apa saja yang difirmankan oleh Yesus benar. Janji turunnya Roh Kudus juga pasti benar. Yang menarik ini cukup menggentarkan. Tetapi saya berpikir, kenapa murid-murid itu tetap teguh? Di antara janji penyertaan Yesus yang baik itu, ada ndak ucapan Yesus yang mengerikan? Waktu selama hidup loh. Betul Roh Kudus akan menyertai mereka. Betul atas pelayanan mereka akan muncul mujizat-mujizat. Atas pelayanan mereka akan banyak orang bertobat. Selain itu, apa yang diucapkan oleh Yesus sebelum Yesus naik ke surga? Kamu akan menderita, kamu akan dianiaya, kamu akan ditolak, kamu akan ditangkap, kamu akan diadili. Istilah yang sudah sangat kita hafal adalah apa? Kamu seperti domba di tengah serigala. Artinya kamu akan siap dibantai. Saya senang sekali mengkhotbahkan bagian ini. Minggu kemarin saya berkhotbah, saya bilang kepada jemaat, begitu Anda mendeklarasikan bahwa Anda ini adalah seorang pengikut Kristus, langsung banyak tanggung jawab. Amin. Salah satunya persepuluhan. Persembahan kursus, kolekte sarana prasarana. Halo. Belum lagi itu doa ini, doa itu. Ya. Dan rupanya murid-murid, ini dia ya. Bedanya orang yang belum dipenuhi oleh Roh dengan orang yang dipenuhi oleh Roh. Kalau sebelumnya janji-janji tentang penganiayaan, Petrus langsung tolak, benar nggak? Benar nggak? Waktu Yesus berkata anak manusia akan menderita, Petrus bilang enggak, benar nggak? Yang susah-susah langsung ditolak oleh murid-murid. Istilah sekarang itu direject aja. Oh iya,
Sebelum murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka hanya senang yang namanya janji-janji berkat. Begitu mereka mengenal kebenaran, maka janji tentang penganiayaan itu tidak menakutkan bagi murid-murid. Penderitaan itu bukan sesuatu yang mengerikan bagi mereka. Penangkapan, pengadilan, penolakan, itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi murid-murid. Amin. Amin ya. Ya, mereka sudah mulai melihat perjalanan dan pelayanan kehidupan mereka dari perspektif atas ketika mereka menatap Yesus. Kita mau mengikut Yesus dengan semua pengajaran yang utuh. Kita tidak hanya melihat, hanya mau menerima mujizat, angin topan diredakan, tsunami diredakan, benar enggak? Ribuan orang diberi makan, yang sakit disembuhkan. Oh enggak. Tidak hanya itu yang kita terima. Semua pengajaran Yesus, janji Yesus, firman Yesus harus kita lakukan. Amin saudara-saudara. Jadi jangan takut menjalani kehidupan ini. Amin. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi yang pertama saudara-saudara, apa? Berkarya dengan perspektif dari atas. Bapak Ibu dosen hari Senin kemarin berdoa. Wah, saya dengar pelan-pelan doa-doa beliau. Wah, luar biasa ini. Dua-duanya luar biasa. Karena kami yakin ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya yang kedua saudara-saudara, mereka tidak hanya berkarya dari perspektif yang baru, mereka juga berkarya dengan sehati. Ya, ada beberapa ayat yang kalau kita lihat ini menarik sekali karena diulang-ulang. Ya, coba kita lihat ya. Di pasal 1 ayat 14, kemudian pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 41 sampai 47 ya. Pasal 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan yang menarik, dalam persekutuan itu ada orang-orang yang dulu menyangkal dan menolak Yesus. Karena saudara baca ya, dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan siapa? Kalau nanti Anda membaca Matius, nanti kita baca biar jelas. Orang-orang ini, saudara-saudara Yesus ini adalah orang-orang yang ragu dengan pelayanan Yesus. Nanti kita lihat. Tapi di sini ada kata mereka bertekun dengan sehati. Saya mau katakan kepada saudara, ada 5 alasan bahwa bertekun sehati pada masa itu, pada ayat 14 itu harusnya sulit dilakukan. Nanti kita lihat. Pasal 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pasal 2 ayat 41 sampai 47, ini menarik, langsung 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada beberapa perikop yang lain lagi tentang kesatuan hati mereka, tapi yang penting di sini adalah ayat 14. Kenapa ayat 14 ini menjadi penting? Ada 5 hal dari ayat 14 itu yang bisa kita lihat harusnya yang terjadi pada saat itu harusnya bukan kesatuan hati, doa bersama, berkumpul membagikan roti, bukan. Harusnya konflik, saling menyalahkan. Kenapa? Ada data biblikal yang bisa saya temukan saudara-saudara. Yang pertama, pertemuan pertama mereka ini adalah pertemuan yang pertama setelah ditinggal oleh Yesus naik ke surga. Benar? Benar saudara? Benar? Benar. Saya kira kalau kita lacang ini secara narasi, memang ini pertemuan pertama setelah Yesus naik ke surga. Ingatlah, selama 40 hari Yesus menampakkan diri, murid-murid itu belum sehati sepikir. Mereka masih berkelompok-kelompok dan saling takut satu dengan yang lain. Karena mereka masih berpikir setelah Yesus ditangkap, disalibkan, siapa lagi di antara 12 kita ini? Tunggu-tunggu aja. Petrus bilang kepada adiknya Andreas, "Dek, jangan-jangan minggu depan kamu dipanggil oleh pengadilan Romawi. Jaga-jaga, begitu dipanggil kita lari pulang kampung." Yohanes, dia punya adik namanya Yakobus, dia bilang malam-malam, "Dek, ini ya, saya melihat ada gerakan-gerakan ingin melarikan diri," itu Petrus dan Andreas.
Kita jangan mau kalah ya. Lihat narasi Injil. Ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri, apakah murid-murid sudah berani keluar rumah? No way! Tidak! Mereka masuk dalam rumah, lalu tutup pintu. Bahkan Yesus sudah menampakkan diri ke muka mereka. Ini aku. Mereka masih takut, benar enggak? Mereka bilang, hantu. Sampai Yesus jengkel sekali. Gundul benar kamu ya. Aku gurumu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini peristiwa Yesus menampakkan diri hari Pentakosta itu tidak jauh, benar enggak? Benar enggak? 40 hari menampakkan diri, dia naik ke surga, 10 hari lagi hari Pentakosta. Setelah hari Pentakosta ada pertemuan pertama, ayat 14 yang kita baca. Jadi harusnya belum ada kekeluargaan pada saat itu. Mungkin kalau di Kisah Para Rasul 4, oke ya, mereka sudah mulai bersama-sama berkonsolidasi. Tapi this is the first time, ini pertama kali. Yang kedua, kalau kita baca ayat 14, mereka bersatu hati, berdoa bersama-sama. Tetapi ada beberapa orang yang hadir pada saat itu yang dulu adalah musuh Yesus. Kita lihat ya, pada pertemuan di ayat 14 itu, ada orang-orang yang beragam yang hadir. Ada pria, wanita, rasul, dan orang biasa, dan bahkan beberapa anggota keluarga Yesus yang tidak percaya. Coba majelis baca Matius 13 ayat 55. Ini saudara-saudara Yesus yang menolak Yesus, dan mereka hadir pada saat itu. Ya. Matius 13 ayat 15. 55 ya. Jangan kamu ganti. Makasih ya. Ayo dek. Demikian firman Tuhan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Terus. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dan udah menolak Yesus. Dan yang menolak itu saudara-saudara Yesus yang ayat 14 terlacak ikut berdoa bersama-sama. Coba pertimbangkan ini ya. Pertimbangkan ini. Kalau saya Maria dan orang Batak pula, ini kan wanita-wanita yang setia mendampingi Yesus sejak penangkapan, pengadilan sampai kematian, penyalipan. Benar? Kalau saya Maria saat itu dan ada dalam budaya Batak, mereka mau ikut di doa bersama ayat 14, langsung saya bilang, kamu yang kemarin itu, yang menolak Yesus, yang tidak percaya Yesus, lalu sekarang kamu mau ikut-ikutan doa bersama, lalu sekarang kamu percaya Yesus. Halo, pergi sana. Waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus diadili, waktu Yesus mau disalibkan, kalian pergi. Setelah dia bangkit lalu dia naik ke surga, kalian datang. Bisa tidak terjadi begitu kalau secara kemanusiaan? Bisa. Kamu dulu tolak-tolak Yesus, benci Yesus. Sekarang kau ikut-ikutan. Orang Batak suka begitu, saudara-saudara. Waktu gotong royong, lari. Waktu yang gak enak-enak, lari, nggak tahu di mana. Tapi waktu jam 12 siang, waktu makan siang, tiba-tiba muncul. Nah kalau saya begitu, kau tadi waktu susah-susah kemana kau? Kita capek-capek waktu udah mau makan kau datang ke sini. Kalau saya salah satu dari rasul, kalau saya adalah wanita yang setia mengikuti Yesus, langsung ku protes itu. Keluar. Itu masih nada satu. Keluar. Kalau nada tiga, keluar enggak? Tapi ini bukti bahwa Roh Kudus berkarya pada saat itu, sehingga yang ada adalah
kedamaian, sukacita, dan saling menerima satu dengan yang lain. Belum lagi yang ketiga, betapa mudahnya bagi peserta pertemuan saat itu untuk saling menyalahkan. Saya senang karena ini saya temukan dari buku yang ditulis oleh Charles Swindoll. Charles Swindoll adalah mantan presiden dari Dallas Theological Seminary, yang dulu tempat Dr. Chris Marantika almarhum pendiri STI dan kuliah. Swindoll berkata, bisa saja para wanita yang mengawal Yesus pada saat itu merasa lebih baik, merasa lebih beriman. Lalu wanita itu mulai bilang, Petrus, waktu Yesus ditangkap kau kemana? Bartolomeus, waktu Yesus diadili kau kemana ya? Halo? Tidak mudeng maksud saya? Kan wanita itu kan suka ngomong ya. Masa kalian laki-laki ini 12 orang tidak ada satupun yang menemani Yesus? Kami lu wanita-wanita. Hey, secara kedagingan bisa keluar dari mulutnya Maria ibu Yoses, Maria Magdalena, benar enggak? Dasar laki-laki nggak tahu diri, pecundang, penakut. Omongannya aja yang gede. Wah, benar enggak? Ini tulisan Profesor Perjanjian Baru namanya Dr. Charles Swindoll, bahwa harusnya yang terjadi di ayat 14 itu adalah pertengkaran, perbedaan pendapat, konflik, saling menyalahkan, dan ada yang kelompok-kelompok merasa lebih baik dan merasa lebih kuat, merasa lebih beriman. Tapi kita baca ayat 14 di pertemuan perdana itu, mereka bersatu dan berdoa bersama-sama, mereka dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini luar biasa. Saya mencoba berpikir, apa yang mengikat di antara perbedaan dan 40 hari sebelumnya ada peristiwa mereka pontang-panting dan tersebar tercerai-berai. Apa yang menyatukan? Saya pikir satu jawabannya, pekerjaan Tuhanlah yang menyatukan. Secara manusia Maria pasti dia jengkel setengah mati. 6 kali Yesus diadili, 3 di pengadilan Romawi, 3 di pengadilan Yahudi. Dari 12 murid itu, yang terlacak hadir hanya 1, Yohanes. Maka itu alasan saya yang keempat, yang berikutnya. Coba kembali tadi. Kembali ya. Petrus dikritik oleh murid yang lain karena terbukti menyangkal Yesus, dan bisa saja Yohanes membela diri karena dia yang setia ketika Yesus disalib. Benar enggak? Waktu Yesus disalib, Yesus berkata kepada Yohanes apa? Yohanes, inilah ibumu. Bisa saja juga Yohanes pada waktu itu komplain, hanya saya di waktu itu yang hadir dalam peristiwa penderitaan itu. Apakah tidak ada perbedaan dan kecengkelan dalam hati mereka? Saya yakin ada. Ada perbedaan sudut pandang, saya yakin ada. Tapi pekerjaan Tuhan menyatukan mereka. Sabtu kemarin kami ada acara anak-anak muda di Yogyakarta. Khotbahnya saudara-saudara luar biasa, dari 1 Korintus 12. Anggota tubuh itu berbeda tetapi bersatu. Kalau bersatu tidak berbeda, yang ada hanyalah apa? Otoriter, karena memaksakan pendapat. Bersatu tapi tidak berbeda, payah. Nah, itu. Berbeda, tidak bersatu, bubrah. What the meaning of bubrah? Bubar. Berbeda tidak bersatu, bubar. Yang indah itu adalah kalau bersatu dalam perbedaan. Bisa berbeda-beda sudut pandang murid-murid, tetapi mereka diikat oleh karena ini pekerjaan Tuhan. Mahasiswa berbeda pendapat di kelas, bisa enggak? Berbeda sudut pandang, bisa enggak? Dalam memasak di dapur, bisa. Dalam menyelenggarakan acara, bisa berbeda, bisa. Dosen-dosen berbeda. Tapi kita satu karena diikat oleh apa? Pekerjaan Tuhan.
Jangan izinkan perbedaan pendapat kita membuat kita tercerai-berai. Amin ya. Kita satu karena kita sedang mengerjakan satu pekerjaan yang sama. Ini yang saya sebut mereka berkarya dengan sehati walaupun sebenarnya kondisinya tidak memungkinkan, saudara-saudara. Mari kita belajar ya dari firman Tuhan ini, amin ya. Kita belajar, saudara-saudara. Kita melihat bahwa ini pekerjaan Tuhan. Kita berbeda pengalaman, kita berbeda sudut pandang, itu tidak masalah. Itu sangat alkitabiah. Ya. Yang terakhir, saudara-saudara, mereka berkarya bersama tim. Yang pertama, mereka berkarya dari sudut pandang apa? Sudut pandang atas, sudut pandang surgawi. Amin ya. Mari kita melihat panggilan Anda itu karena panggilan Tuhan dimulai dari atas. Amin. Mahasiswa, panggilan Anda di sini dimulai dari atas. Amin, dari Tuhan. Men, jangan marah. Yang kedua apa? Enggak, itu tadi semangat. Berkarya dengan sehati, saudara-saudara. Ini penting. Yang terakhir, mereka berkarya bersama tim. Kalau kita lihat di pemilihan Matias, ya, coba kita melihat pemilihan Matias di pasalnya yang Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 15. Matias dipilih menggantikan siapa? Yudas. Kalau saudara lihat, ada perbedaan dalam pemilihan itu, saudara-saudara. Ya, pemilihan itu. Mengapa harus ada pemilihan ini? Karena itu sudah jelas ada nubuatan bahwa mereka harus terdiri dari 12. Nah, yang menarik bahwa dalam pemilihan itu ada perbedaan, dan ini yang saya maksud bahwa Roh Kudus bekerja pada saat itu. Kita baca teksnya ya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah," dan seterusnya. Langsung ayat 21, saudara-saudara. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus. Jadi Justus maksudnya, dan Matias. Mereka semua berdoa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau saya membaca dokumen Bapak Gereja pada pemilihan itu, sebenarnya ada banyak rasul itu dan orang-orang yang hadir lebih setuju kepada Justus. Tetapi akhirnya karena ya pada masa itu masih ada sistem pengundian ya, bahwa mereka mengundi seperti yang dilakukan dalam Perjanjian Lama, dan Tuhan maunya siapa? Matias. Lihat ya, keinginan daging manusia dikalahkan oleh keinginan roh. Ini penting. Ini penting. Kita perlu belajar menyangkal diri. Keinginan daging harus tunduk kepada apa? Keinginan roh. Dalam praktek-praktek kita dalam proses khususnya di asrama, penyangkalan diri itu perlu sekali. Ingin marah tapi harus tidak marah, itu namanya menyangkal diri. Ingin rasanya tidur tapi harus bangun, itu namanya menyangkal di keinginan daging. Maunya santai, tapi Tuhan maunya kita mau belajar, bekerja, berkarya, dan seterusnya. Ya, saya mencoba memotivasi teman-teman dosen semester ini mulai menerbitkan buku, mempublish hasil karya. Ya, that's not easy ya. Itu tidak mudah karena banyak sekali pekerjaan, aktivitas,
dan seterusnya. Saya juga kadang-kadang ya, keinginan daging rasanya, aduh, ingin santai aja lah, ingin pejamkan mata. Tapi ada digelitik-gelitik hati saya oleh Roh. Masa sih gitu? Masa sih gitu? Masa sih gitu? Hei, itu bukan keinginan Tuhan. Itu tersadar lagi. Ada fase-fase malas lagi. Tapi saya tahu ini bukan dari Tuhan. Saya harus bangun lalu kemudian melakukan sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berjanji bahwa Engkau menyertai setiap kami. Engkau berjanji bahwa penyertaan-Mu bukan hanya sebatas berkat, mujizat, pertolongan, tetapi juga janji-janji-Mu mengandung penganiayaan, penangkapan kepada murid-murid, kesusahan, penderitaan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau tangkap semua ini, janji Tuhan, yang indah dan yang tidak indah, yang enak dan yang tidak enak. Kami mau imani itu semua, kami terima itu tanpa berbantah-bantah. Kami terima itu dan kami hanya mau taat kepada kehendak Tuhan, dan kami mau lakukan. Satu keyakinan kami, selama Engkau menyertai kami, maka kami akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Berikan juga kami di tengah-tengah banyak perbedaan budaya, perbedaan sudut pandang, perbedaan motivasi, perbedaan keinginan, perbedaan pendapat. Itu biarlah bukanlah sesuatu yang prinsip, tapi itu biarlah menjadi bunga-bunga dalam kehidupan kami. Di asrama ada banyak perbedaan budaya, perbedaan gaya hidup, perbedaan kebiasaan. Tapi itu bukanlah menjadi penghalang bagi kami untuk bersatu sebagai keluarga besar mahasiswa STTI Purwokerto. Dosen juga demikian. Karena kami mau semua diikat oleh satu tujuan, pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami tahu tanpa kekuatan dari Roh Kudus kami tidak mampu menjadi pelaku firman. Itu sebabnya kami mohonkan kuasa dari Roh Kuduslah yang akan memampukan kami pulang dari tempat ini, boleh ditemukan oleh Tuhan dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin.